Good morning student. Kita kembali lagi jumpa di pagi ini dengan pelajaran kita atau muatan bahasa Indonesia. Miss harap student yang di rumah semuanya dalam keadaan sehat sehingga kita bisa belajar bersama-sama di pagi hari ini. Pelajaran kita hari ini tema 1, subtema 3, hidup rukun di sekolah, muatan bahasa Indonesia. Pembelajaran kita hari ini masih lanjutan pelajaran kita minggu yang lalu, yaitu tentang ungkapan, ajakan, perintah, penolakan yang terdapat dalam teks cerita. Di sini sudah ada Miss buat ceritanya yang berjudul Denny Pemimpin Upacara. Kita boleh baca sama-sama ya nak. Bagi yang belum lancar membaca, boleh pelan-pelan kita latihan membacanya bersama-sama. Bagi yang sudah lancar membaca, juga kita bisa sama-sama membacanya. Kita akan membaca cerita yang sudah Miss lampirkan. Denny Pemimpin Upacara. Denny terpilih sebagai petugas upacara. Ia memimpin upacara dengan serius. Tugas Denny adalah menyiapkan peserta upacara. Ia memerintah peserta upacara untuk hormat, tegak, dan mengistirahatkan pasukan. Denny juga bertugas membubarkan pasukan. Denny berteriak lantang di lapangan. Hormat, gerak, tegak, gerak. Pasukan diistirahatkan. Pasukan meninggalkan lapangan upacara. Semua peserta upacara mengikuti perintahnya. Itu yang dilakukan Denny ketika dia menjadi pemimpin upacara. Sama seperti kita ketika kita upacara di sekolah, pasti ada pemimpin yang memimpin di tengah lapangan untuk memerintah kepada kita. Ya tidak? Ketika dia menyatakan istirahat tempat, gerak, kita pasti melakukannya. Tegak, gerak, kita juga pasti melakukannya. Begitulah kalau kita ketika mengadakan upacara, ya nak ya. Sama seperti yang dilakukan oleh si Denny ini kepada teman-temannya ketika di sekolah mereka mengadakan upacara. Jadi dari cerita si Denny ini sudah kita bisa atau sudah dapat kita menyimpulkan bahwa si Denny ini sebagai pemimpin yang bagaimana? Yang bisa diandalkan. Karena ketika dia menjadi pemimpin, semua teman-temannya dapat mengikutinya atau harus mengikutinya dengan tekanan suara yang dikeluarkannya. Ya. Di sini sebelum Miss akhiri tugas kita, Miss sudah ada lampirkan tugas 1 until 4. Jadi bagaimana cara menjawabnya Miss? Di sini jawaban dari tugas itu sudah ada di teks cerita yang sudah kita baca tadi. Bagi student, kerjakan tugasnya ini. Jawabannya boleh dibaca ulang ceritanya sehingga ketika menjawabnya jawabannya benar semua. Paham nak ya? Dengan tulisan rapi sehingga Miss dapat membacanya dengan mudah. Jadi cukup demikian pembelajaran kita hari ini. Tuhan berkati. Bye bye.